saya tadi itu Kirana Brana itu tarung dengan Elang Kusuma Wijaya. Kirana Brana itu penghuni sumur yang ada di situ, situ sumurnya kan ada dua, yaitu di Petilasan dan di tengah kali, yaitu kali yang Bakalan Elang Kusuma Wijaya mendung di situ maksudnya ya. Kirana Brana kasoran dan dia menempati di dua sumur itu, saudara-saudara ya. Dan selanjutnya setelah kasoran kalahnya, tumbangnya Kirana Brana, Elang Kusuma Wijaya yakin bahwa di sini ada manusia yang berilmu sakti, ya aliran dari Sang Hyang ya, aliran Sang Hyang, tapi nggak kelihatan saudara-saudara, nggak kelihatan, itu nggak bisa dilihat oleh Elang Kusuma Wijaya. Akhirnya Elang Kusuma Wijaya semedi atau tafakur atau madekur, makanya diberi gelar Ki Madekur ya saudara-saudaranya. Elang Kusuma Wijaya dapat gelar Ki Madekur karena tafakur di situ. Singkatnya cerita, ya Ki Madekur memohon kepada Gusti Allah yang Maha Kuasa agar bisa ketemu dengan penguasa yang di hutan ini. Akhirnya bertemulah, dan di situ mengadakan pertempuran, perlawanan itu dengan penduduk situ, maksudnya yang sesepuh yang ada di situ. Akhirnya singkatnya cerita dia bertempur, dia itu kasoran, kalah juga, dan dia minta ampun kepada Ki Madekur dengan mengatakan, ampun Gusti, saya minta ampun dan saya jangan dibunuh, saya akan mengabdi kepada Gusti dan apa yang kehendaki Gusti saya akan menjalaninya. Dan dia itu ada dua sosok orang sakti itu. Pertama namanya Kitika Kencana dan istrinya namanya Angrum Sari, saudara-saudara. Itu manusia yang berilmu tinggi, yang berilmukan Sang Hyang, yang ditakutkan oleh Ki Madekur. Ya jelas ya. Tapi dijanjikan oleh, jadi omongi ya sama Ki Madekur, kamu jangan makan manusia atau darah manusia, mau enggak? Mau katanya, siap Gusti. Dan dia dimasukkan atau diislamkan oleh Ki Madekur. Kedua orang itu yang namanya Ki Kencana dengan Nyi Angrum Sari itu dimasukkan agama Islam. Tapi ada permintaan dari Ki Kencana itu, saudara. Permintaannya yaitu, kalau saya sih mau aja Gusti, cuma makhluk roh ini namanya makhluk jin, setan merkayang yang ada di sini, gimana solusinya Gusti? Solusinya artinya makannya itu apa? Dan Ki Madekur mengatakan, nanti jin setan merkayang yang ada di sini, saya akan memberitahu kepada keturunan saya yang ada di sini nanti, bila mana ada masyarakat yang di sini ria-ria atau syukuran atau hajatan, nanti suruh diadakan sesubuh. Sesubuh itu suguhan ya,
di sini, maksudnya di petilasan ini. Maka dari itu saudara-saudara, sampai sekarang masyarakat di sini kalau ada hajatan atau sifatnya sunatan, pengantenan, yang penting syukuran lah gitu, itu harus sesuguh di sini, saudara-saudara, di petilasan yang ada di sini. Karena itu sudah menjadi keputusan, sudah menjadi perjanjian yang diucapkan oleh waktu itu oleh Ki Madekur itu, saudara-saudara ya. Makanya kuburannya di situ berdampingan ya, di buyut Ki Madekur, ini Bagaswati, ini Angrum Sari, Ki Tika Kencana ya. Yang di dalam itu ada makom 4, maksudnya yaitu takukannya itu maksudnya ya. Singkatnya cerita, Ki Madekur dapat jodoh, saudara-saudara. Dapat jodoh itu punya istri, maksudnya punya pendamping, punya garwa, yaitu dari wilayah utara, saudara-saudara ya, antara perbatasan desa blok desa Pagerkoya, Surakulon dengan Lemah Tambah. Dia dapat jodoh gadis cantik yang luar biasa yang bernama ini Bagaswati ya, saudara-saudara. Dan di situ di saat prosesnya pernikahan di situ diadakan lamaran, saudara-saudara. Maka di situ ada petilasan yang namanya Ki Buyut Lamaran itu, saudara-saudara ya. Makanya apa, masyarakat Pagerkoya, Surakulon, Surakidul itu menghadiri kunjungan di sini karena di sini ada sesepuhnya, saudara-saudara. Bahkan ada orang Lok Pagerkoya sana yang nikah dengan sesepuh yang di sini yang namanya Ki Sarmia. Ki Sarmia, maaf ya barangkali saya salah ucap, Ki Sarmia atau Ki Sarmia, Nyi, bukan Ki, Nyi, maaf, Nyi, perempuan. Itu dari daerah sana, saudara ya. Singkatnya cerita, pada suatu hari dia itu kehadiran kakeknya yang bernama Pangeran Jagakarsa Tubagus Wirawinangun, dan kedua orang tua kandungnya yang namanya Ki Bagus Iman atau Ki Sai Iman dengan ibundanya ini Anjar atau Buyut Anjaran dari Junti konon katanya ya, saudara-saudara. Dan dihadiri oleh buyut yang sebelah barat, Buyut Kijagawana atau ya Buyut Bindu Merta, Buyut, terus ada si pamannya atau uannya nggak tahu ya, itu Buyut Badra, Buyut Semar atau Buyut Sudiri. Situ ada petilasannya dan juga dihadiri dari kibuyutan yang dari utara, ada namanya di sini di petilasan ini namanya itu Sekar Pandan atau Pipinayungan, saudara-saudara ya. Maka di situ karena syukurannya si Ki Madekur punya istri, jadi mengadakan syukuran, mengadakan reriungan gitu. Dihadiri oleh keluarga dari istrinya, dari neneknya yang namanya Dewi Sabdarengga. Itu di situ ada petilasan atau tapakannya, yaitu keluarga Dalang gitu ya, keluarga Dalang. Dan dihadiri oleh sesepuh Cirebon juga, Cirebon Girang di situ yang namanya Ki Gagang Aking ya, orang tua saya dulu, nenek
kakek saya kalau dongeng itu, ya itu disebut Cirebon, saudara ya. Terus di situ kena mengadakan tumpuan berliungan, maka dari itu di Madekur punya ide untuk mengambil ikan yang ada di sungai ini, saudara-saudara ya. Nah ini sungainya ini. Sungainya ini Sungai Jamblang namanya, saudara-saudara ya. Nah itu namanya Sungai Jamblang ya, untuk diambil ikannya dengan menambak dirinya, badannya atau kakinya itu melabrang ya, itu menambak kali ini untuk diambil ikannya, maksudnya gitu saudara-saudara. Akhirnya sungai dibendung, kali Jamblang ini dibendung, itu ya air yang di sebelah selatan itu sampai tinggi meluap-luap ya. Yang di sini yang jaga itu yang ngomongnya pengasuhnya namanya Ki Waruganda, itu di sampingnya gitu saudara ya. Dia berdiri di situ karena takut kalau ada apa-apa gitu ya, pesannya kan dari sesepuhnya kan gitu, sesepuh dari si kulit lamaran itu ya, di situ jaga. Terus terjadilah di sebelah selatan air itu ya menggulung-gulung tinggi gitu ya. Terus air itu yang mengalir ke barat itu airnya melimbang-limbang atau melimbang-limbung, makanya di situ disebut Blok Limbangan, saudara-saudara. Terus ke sebelah selatan banyak masyarakat yang berjajar melihat air yang begitu besar tingginya, makanya disebut Blok Jar. Sebelah timurnya masyarakat Gerok Semeok namanya ya, saudara-saudara. Semeok, makanya disebut Blok Jatiroke. Terus di situ kulit lamaran atau Ki Madekur dapat gelar namanya Ki Pagertoya, saudara-saudara ya. Ki Pagertoya karena mempager air, toya itu air, saudara-saudara. Singkatnya cerita, di sebelah sini utara itu ada sifat kuatnya kalau nggak salah yang namanya Ki Badra, itu mengambil ikan hasil tambakan itu yang airnya asat itu ya saudara, diambilin banyaknya. Itu kata kakek saya yang cerita gitu ya, atau sesepuh dulu yang cerita, itu ikannya kebanyak ikan tawes atau keluma, saudara-saudara ya, dulu diwadahi. Dan yang itu ngambil namanya Ki Badra, ngambilnya tuh di yang kedung, namanya kedung itu ya, kedung yang dalam gitu maksudnya, karena airnya asat, ikannya banyak diambil, makanya Ki Badra dapat gelar namanya Sugiri, Ki Sugiri. Ki Sugiri maksudnya jumbleng jero dhuwur. Dan juga yang di situ namanya juga kedung, ada kedung namanya Kedung Sugiri ya, saudara. Dan yang ini yang punya tempat itu, kalau di sini entah ember, entah bakul, entah apalah, itu yang ngambil Buyut Sugiri. Yang punya tempatnya itu, wadahnya itu namanya Buyut Ki Pinayungan. Ki Pinayungan artinya tempat berlindung wadah gitu, saudara-saudara ya. Itu namanya Ki Pinayungan. Atau ya itu nanti itu namanya Sekar Pandan itu, saudara ya. Terus setelah Ki Pagertoya membendung air nah itu kan ada namanya carang ya. Carang itu bangsa dedaunan itu, yang sebelah utaranya Kedung Sugiri itu pada berhenti di situ. Kalau bahasa Jawanya nyanggrek ya, nyanggrek. Makanya di situ ada namanya jamban pesangkerkan namanya ya. Itu.
Terus di sini Ki Bagertoya masih membendung air sehingga tubuhnya nggak kelihatan, saudara-saudara, nggak kelihatan sama sekali. Jadi khawatir yang Ki Waruganda yang ada di sebelahnya itu akhirnya diam aja ya, karena di samping timbun air yang begitu besar tinggi itu ada cahaya dari air, saudara-saudara. Cahaya itu yang di air itu, makanya dapat gelar ya air atau kali itu atau senda ya, padang bercahaya lah, itu namanya maya, bening kristal maksudnya, makanya dapat gelar Buyut Kalimaya atau Senda Maya, saudara-saudara ya. Itu. Dan Ki Waruganda dia kalau orang sini ngomongnya diam tuh meneng baik itu ya, meneng baik karena bingung ada cahaya enggak cahaya ini, makanya Ki Waruganda dapat gelar namanya Buyut Kali Menang, saudara-saudara ya. Itu ya, kira-kira di situ saudara kalinya tuh lihat situ ya, ini kali yang dibendung itu. Terus ada sungai, ada sungai ngalor gitu kan. Ada trek dikit di mana.